Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kemurnian, sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan terus menjadi bagian kita. Mudah bagi Tuhan untuk memberkati, mudah bagi Tuhan untuk pakai kita. Masalahnya adalah, sudahkah kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengejar apa yang disebut dengan kekudusan? Shalom, saudaraku. Sekali lagi saya senang sekali bertemu dengan setiap kita, saudaraku. Dimanapun saudara berada, biarlah kiranya saudara selalu ada di dalam berkat-berkat dan pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku, malam hari ini kembali saya mengajak saudara semua. Hari ini mari saya mengajak kembali saudara semua untuk merenungkan bagian firman, untuk terus menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak muda, sebagai jemaat-jemaat anak-anaknya Tuhan, untuk kita boleh menjalani setiap kehidupan kita dan kita kuat, dan pada akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita berdoa, dan mari kita berdoa. Oh Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan berbicara, biarlah firman ini menjadi kekuatan meneguhkan kami semua dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Roh Kudus Tuhan melawat setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudaraku, hari ini saya mengajak setiap kita akan berbicara tentang satu judul, yaitu tentang memilih pilihan yang tepat. Memilih pilihan yang tepat. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang pilihan dalam hidup ini, waduh, saudaraku, kita diperhadapkan dengan ada banyak pilihan hari-hari ini, saudaraku. Nah, belajar dari kisah Nuh, saudaraku, mari kita buka Kejadian untuk kita belajar apa pilihan tepat dalam hidup ini. Dengan adanya banyak tawaran demi tawaran, saudaraku, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, sekali lagi saya mau ulangi. Ketika kita berbicara tentang pilihan dalam hidup, ada banyak pilihan, saudaraku. Wow, kita mengerti sekali bahwa hari-hari ini anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan kehidupan, bagaimana pilihan yang seharusnya kita pilih untuk hidup takut Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi ada banyak hari-hari ini yang justru meninggalkan Tuhan, yang justru mengabaikan Tuhan, yang justru melupakan Tuhan. Dan itulah yang saya namakan dengan pilihan yang salah, saudaraku. Belajar dari kisah Nuh, saudaraku, ketika pada waktu itu Allah berfirman bahwa ketika Allah menilik bumi dan Allah melihat sungguhlah rusak semua manusia yang ada, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak, kata firman. Sebab manusia menjalankan kehidupan yang rusak ketika mereka ada di bumi, dan sehingga Allah murka, saudaraku. Dan tetapi menariknya, Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Wow, di tengah-tengah manusia yang rusak, di tengah-tengah manusia yang memilih untuk tidak takut Tuhan, di tengah-tengah manusia yang tidak memilih untuk hidup mengasihi Tuhan, tetapi Nuh memilih pilihan yang terbaik. Apa pilihan terbaik Nuh, saudara? Belajar dari Nuh, kisah Nuh hari ini ada 3 hal, saudaraku. Apa yang menjadi pilihan Nuh dalam menjalani kehidupannya. Dan menurut saya ini juga menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita menjalani hidup hari-hari ini. Apa yang harus kita pilih dalam situasi yang seperti ini? Apa yang kita harus lakukan dalam situasi yang seperti ini? Karena dengar baik, saudaraku, pilihan akan menentukan kemana kita berjalan. Dan langkah kita juga akan menentukan apakah kita nantinya akan menjadi orang yang berhasil atau tidak. Karena kemenangan hanya akan terjadi ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan. Karena visi yang Tuhan sudah beri hanya akan terjadi, rancangan yang indah itu hanya akan mendapat hanya akan menjadi bagian kita ketika kita hidup, betul-betul hidup di dalam Tuhan, dan kita memilih pilihan yang benar. Seperti Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya, demikian juga seharusnya Tuhan selamatkan setiap kehidupan kita. Nah, ada 3 pilihan yang diambil Nuh, saudaraku, di tengah-tengah zaman yang rusak, manusia yang rusak, manusia yang memilih untuk tidak takut Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Nuh memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Wow, bagaimana kita bisa hidup benar hari-hari ini? Caranya sederhana, saudaraku. Ikuti apa kata firman. Hidup dengan standarnya firman.
Mari kita hidup hari-hari ini. Bukan kata sosial media, bukan kata orang lain, bukan kata orang-orang yang kita dengar di telinga kita dan mereka menginginkan kehebatan kita. Tetapi yang kita harus ikuti adalah apa kata firman. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita hidup apa katanya firman. Melangkah apanya katanya firman. Orang lain, saudaraku, ketika kita menginginkan kita dan pada akhirnya kita tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan kecewa dengan kita dan mereka akan meninggalkan kita. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya Tuhan, janji Tuhan, rancangan indah Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Cara terbaik dalam menjalani hidup adalah ketika engkau memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Nuh mendapat kasih karunia karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan karena Nuh diciptakan, bukan karena Nuh manusia yang tidak penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi karena Nuh penuh kesungguhan hati. Hidup sungguh untuk mencari Tuhan. Hidup sungguh untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak setengah-setengah dalam mengiring Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, ada banyak anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, ngakunya orang Kristen, tetapi kehidupannya tidak pernah mencerminkan bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi mari kita, setiap kita hari ini, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Allah tidak pernah cari talentamu. Allah tidak mencari bakatmu. Allah tidak pernah mencari fisikmu. Tapi yang Allah inginkan adalah kau hidup benar di hadapan-Nya. Amin. Lalu yang kedua, apa yang Nuh lakukan? Nuh hidup, dikatakan firman, dan tidak bercela di antara orang-orang kesejamannya. Nuh hidup tidak bercela, artinya apa? Nuh tidak melakukan sedikit pun dosa di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin dia melakukan hal yang salah, tetapi dia datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, mohon pengampunan di hadapan Tuhan, dan dia tidak terus-terus hidup di dalamnya. Wow, banyak hari-hari ini, saudaraku, kita hidup anak-anak Tuhan hari-hari ini, hidup mereka pergi ke gereja, ibadah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari dia terus melakukan zina, dia terus melakukan dosa, dia terus melakukan apa yang bercela di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kemurnian, sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan terus menjadi bagian kita. Mudah bagi Tuhan untuk memberkati, mudah bagi Tuhan untuk pakai kita. Masalahnya adalah, sudahkah kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengejar apa yang disebut dengan kekudusan? Sekali lagi saya mau bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Hal mutlak dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hal penting dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan. Terus perbarui hidup kita untuk semakin hari menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dengan hidup tidak bercela. Melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, yaitu dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh berbeda. Itulah yang pada akhirnya membuat Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Wow, bukankah suatu kebahagiaan, saudaraku? Bukankah suatu keinginan terbesar kita, kepenuhan terbesar ketika kita mendapat kasih karunia dari Tuhan? Ketika manusia hidup dengan gaya mereka, ketika manusia hidup dengan apa kata dunia, tetapi kita hidup tidak bercela. Memang akan ada banyak orang yang akan menghakimi kita. Ada banyak dunia tidak akan menyukai kita, tapi dengar baik. Bukankah kebahagiaan terbesar kita ketika kita disukakan Tuhan? Kita disukai oleh Tuhan. Amin. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Lalu yang terakhir, saudaraku, pilihan yang terbaik dari seorang Nuh yang harus juga kita lakukan menjadi pilihan terbaik kita hari ini. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Menarik, saudaraku, yang pertama tadi, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, Nuh hidup tidak bercela. Lalu yang ketiga yang harus dilakukan adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Bicara tentang bergaul dengan Allah artinya apa? Ini berbelajar dengan kisah Henok, saudaraku. Ada kaitannya dengan Henok. Ketika Henok bergaul dengan Allah, maka tanpa mati Henok langsung dibawa Allah, dituntut Allah ke surga. Nah, menarik saudaraku, dalam cerita ini artinya apa? Ketika kita bicara tentang bergaul dengan Allah, artinya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Apa yang penting dalam hidup ini? Yaitu hubungan. Allah menginginkan kita memiliki hubungan yang erat dengannya. Dalam hubungan kita ada kekuatan. Dalam hubungan kita dengan Allah ada sesuatu yang dapat kita memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah. Kita menyadari bahwa kita manusia biasa. Kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan yang tidak pernah membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tetapi dengar baik. Ketika Daud seorang yang biasa tetapi dia menekankan hubungannya dengan Allah, Tuhan pakai dia secara heran dan luar biasa. Dengar baik hari ini, ketika engkau punya hubungan, kau hidup bergaul dengan Allah, kemenangan akan menjadi bagianmu. Kita akan mampu menjalani setiap kehidupan ini, meski dalam ketidakmudahan, meski di dalam kesulitan. Karena tangan Tuhan pimpin kita. Karena kita memiliki bahwa kita tahu bahwa saya tidak jalan sendiri mulai hari ini. Karena saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Apapun yang saya buat, ada tangan Tuhan menyertai. Apapun yang saya lakukan, ada tangan Tuhan yang menolong. Mari saudaraku, dalam hidup ini, mari kita hidup berbeda. Memilih pilihan yang tepat. Yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita hidup bergaul dengan Allah, memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah hubungan dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Biarlah saudaraku kasih karunia seperti Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dan hari ini juga setiap kita mendapat kasih karunia karena kita melakukan apa pilihan yang tepat di hadapan Tuhan. Kita memilih pilihan yang tepat dengan hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Oh Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hamba bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk malam ini, bersyukur untuk kesempatan ini. Bapa, setiap kami yang boleh mendengarkan firman ini, kami boleh belajar dari cerita Nuh. Ketika zamannya ya Tuhan, manusia hidup jahat di hadapan Tuhan, hidup jauh daripada Tuhan, tetapi Nuh memilih pilihan yang tepat. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bahkan dia hidup bergaul dengan Allah. Terima kasih, biarlah kehidupan itu juga menjadi bagian kami, dan kami boleh mendapat kasih karunia yang sempurna dari Allah. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami yang boleh menyaksikan video ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau berkati Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan teguhkan mereka yang ada dalam masalah pergumulan. Tuhan, beri jalan keluar. Yang ada di dalam beban masalah, yang Tuhan beri kelegaan. Yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur kepadamu. Ajar kami menjadi anak-anak yang semakin lebih lagi mengasihi, yang semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur milikimu ya Tuhan. Kami bersyukur dimiliki oleh Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.